Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, hari ini tanggal 13 Desember ya, atau hari Jumat menjelang penutupan market untuk minggu ini ya. Kita bahasin sedikit nanti dari segi baik fundamentalnya ataupun dari segi teknikalnya. Cuman sebelum masuk ke hal tersebut, terutama untuk pemula ya, saran saya adalah jangan paksa gunakan akun standar kalau misalkan yang pertama adalah modalnya kurang memadai atau kurang cukup ya. Contoh misalkan di $100 tetapi masuk di gold, itu tentunya sangat riskan sekali kalau misalkan di money manajemennya itu tidak ketat ya, dimana dalam satu hari aja, contoh di hari Senin kemarin itu gold itu bisa lari lebih dari 1000 pip. Jadi kalau misalkan entry-nya hanya 0,01 aja dan sampai salah, itu dalam satu hari bisa MC. Tetapi alternatifnya adalah gunakan akun Sen. Linknya ada di kolom video di bawah ya, atau di deskripsinya. Kelebihannya kalau misalkan di FBS ini, baik dari segi gold atau pair lain ya, kita masih bisa ngeliatin history yang sangat panjang. Contoh di gold itu dari segi time frame daily atau weekly itu kita masih bisa liatin historinya dari di bawah tahun 2000 ya. Jadi tren pergerakannya itu, polanya seperti apa itu kelihatan jelas. Kemudian yang kedua adalah dari pairnya, mayor ataupun minor, itu lengkap sekali. Dari kripto pun ada, Nasdaq, terutama di gold, semuanya itu bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya. Dan akun Sen ini tidak tersedia di aplikasi, hanya tersedia kalau misalkan rekan-rekan semua itu menggunakan link yang ada di deskripsi ya, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian dari segi fundamental yang tadi siang rilis dari Inggris ya, itu minus semua. Tentunya ini ngedorong untuk pound sterling itu harusnya melemah ya dari segi jangka pendeknya. Untuk nanti malam nggak terlalu banyak sih, lebih kecenderungan sepi, tetapi tetap hati-hati aja. Biasanya kalau sepi kayak gini ya, menjelang, apalagi menjelang penutupan market kayak gini di hari Jumat, kalau misalkan tidak tren, susah balik, atau sekali sideways, itu lama banget. Itu yang mesti diantisipasi untuk hari ini ya. Kemudian dari segi teknikalnya, masuk ke indeks dolar terlebih dahulu, pergerakannya sesuai yang diantisipasi, dan harganya kenaikannya itu dipasin di 107.17 atau sebagai level area resisten ke 2 weekly. Ketika menyentuh level area tersebut, itu harga bereaksi. Di video yang sebelumnya ini dibahasin ya, hati-hati yang akan menjadi targetnya, itu sudah saya singgung juga. Antara zona yang saya blok biru di sini, maksimum adalah kurang lebihnya di resisten ke 2 weekly, dan kurang lebih pas harga mencapai level area tersebut ada reaksi. Sentuhan pertama candle yang ada di sini pas di blok biru, kemudian dia turun, candle merah yang ada di sini, kurang lebihnya baru ada kenaikan. Untuk saat ini statusnya masih ketahan di level area resisten ke 2 weekly ya, tidak menutup kemungkinan ada potensi kemungkinan juga koreksi ke bawah. Tetapi gambaran saya, kalaupun mau turun ya, sudah tidak jauh-jauh di 106.73 sampai dengan 106.51. Kemungkinan penurunan secara signifikan itu terjadi minggu depan ya, kemungkinan. Tapi nanti kita lihatin dulu penutupan market itu ada di mana, baru nanti bisa tentukan untuk level area SRP-nya yang diperuntukkan minggu depan, nanti akan kelihatan. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, kalaupun ada kenaikan, hati-hati. Resisten 3 dan 4 kemungkinan tidak akan nyampe malam ini, tetapi fokusnya sudah tidak jauh-jauh di antara 107.17 ini kalau mau, sampai dengan maksimum gambaran saya sampai dengan menjelang penutupan market di bawah 107.400 ya. Ini kalau misalkan dia pelan-pelan ngerambat ke atas. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, nggak jauh-jauh di history high minggu lalu 106.73 sampai dengan 106.51, ada potensi kemungkinan sideways ya. Dia bisa aja bermain-main di antara zona yang di blok biru di sini sampai dengan history high minggu lalu, ini juga bisa terjadi. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini kalau kita lihatin dari segi time frame H1, open market itu di pivot, resisten sudah kena, mampu menahan pergerakan kurang lebih ya di 1.277.8 kurang lebih di sini. Pas di level area tersebut terakhir turun drop secara signifikan, membuat konfirmasi di bawahnya 1.2689. Kemudian harga ada sedikit kenaikan ya di zona tengah atau sebagai pivot, baru drop secara signifikan. Untuk GBP USD ini harga kurang lebihnya penurunannya itu dipasin di level area history low minggu lalu yang berada di 1.2617. Kemudian ada sedikit kenaikan,
tetapi masih ketahan di 1.2649 sebagai kunci malam ini. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.2649 arah kemungkinan ke bawah, hati-hati, kemungkinan sebagai level area support kedua weekly nggak akan dicapai untuk malam ini ya. Tetapi kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut selama level area 1.2649 bertahan, kemungkinan penurunannya maksimum lah, kurang lebih nggak jauh-jauh di antara zona yang saya blok biru di sini, antara 1.2600 sebagai physical price levelnya ya. Ini kalau misalkan terjadi penurunan, tetapi saya nggak ada setup untuk buy, semuanya udah clear ya, sesuai yang di planning di outlook kemarin. Planning GBP USD adalah cari ancang-ancang setup sell. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya juga mirip-mirip dengan GBP. Harga ini ketika menyentuh level area history low minggu yang lalu ya, nggak jauh-jauh di level area tersebut. Harga ini bereaksi dan status saat ini itu sudah mampu kembali di atas support pertama weekly yang berada di 1.0488. Kalaupun ada kenaikan, hati-hati, kemungkinan juga berat masihan, tetapi tetap waspadai di 1.0523 yang menjadi history batas bawah pivot untuk minggu ini ya. Tetapi kalau dia gagal antara 2 sampai dengan 3 jam ke depan, harga mampu balik ke bawah, bergerak di bawah support pertama weekly kembali. Hati-hati, penurunannya pun sampai dengan menjelang penutupan market nanti ya, gambaran saya juga sudah tidak jauh-jauh di 1.0460. Ada potensi ini kemungkinan bisa aja sedikit kedorong ke atas. Kalaupun itu terjadi, level area SRP ini kalau misalkan saya pecah antara pivot ya, antara pivot sampai dengan support pertama weekly, zona tengahnya itu berada di 1.0503 sampai dengan 1.0501 atau zona yang saya blok biru di sini. Selama level area malam ini, zona yang saya blok biru ini bertahan, tidak ada bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi targetnya pikirin baik-baik di antara 1.0460 sampai dengan 1.04700 ya. Ini sebagai gambaran saya Euro USD sampai dengan nanti penjelang penutupan market. Tetapi dari segi swingnya kemungkinan sudah tidak mampu malam ini bergerak menuju support ke 2 weekly ya. Tetapi kalau minggu depan masih ada peluang, nanti kita lihat aja progresnya. Sebagai kesimpulannya untuk Euro USD, zona pantau malam ini kalaupun ada kenaikan, pantau di 1.0500 pembulatan sampai dengan 1.0506. Selama level area zona yang di blok biru ini bertahan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning cari ancang-ancang setup sell khusus day trade. Hati-hati ketika harga menyentuh level area support pertama weekly. Saat ini ada reaksi ya, jadi hati-hati, bisa aja ini nanti langsung turun ke bawah menuju history low minggu lalu, atau sedikit ada kenaikan baru turun ke bawah, itu juga bisa terjadi. Menjelang penutupan market, kalaupun ada penurunan dari Euro USD, kemungkinan juga sudah tidak jauh-jauh di antara 1.0460. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD kedorong ke bawah, tetapi harga ini setelah break di history low minggu yang lalu ya, yang berada di 0.6372 pembulatan. Untuk kenaikannya saat video ini dibuat ya, kurang lebihnya juga pas. Harga ini ketika menyentuh level area tersebut itu bereaksi. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan level ini bertahan, 0.6372 ini bertahan ya, sampai dengan menjelang penutupan market nanti. Kalau misalkan dia mau turun, perhatikan level area 0.6353 ya. Untuk swing minggu ini cari ancang-ancang setup sell. Tentunya ini malam ini ya harus sudah diberesin ya, yang ada masih sisain entry posisi sell untuk minggu ini. Nanti minggu depan itu akan ada planning kembali. Jadi kesimpulannya untuk AUD USD, kalaupun ada kenaikan, pantau di sini terlebih dahulu 0.6372. Kalaupun break kemungkinan juga sudah tidak jauh-jauh. Di sini juga ada zona supply yang masih fresh. Jadi antara dia langsung turun bergerak ke history low dekatnya, tetapi kalau misalkan dia lanjut turun ke bawah, gambaran saya sampai dengan menjelang penutupan market tidak akan mencapai 0.6324 ya, antara 0.6354 yang pertama, yang kedua adalah low kemarin yang berada di kisaran area 0.63400 pembulatan, antara zona atau garis hitam di sini ya, gambaran saya kalau misalkan ada penurunan. Tapi kalau ada kenaikan, pantau zona supply yang ada di sini, kurang lebihnya 0.6378 sampai dengan 0.6387. Arahnya kalau misalkan saya gambar ini bisa aja langsung turun ke bawah, atau dia sedikit turun ke bawah, spek ke atas, turun ke 0.63400, itu juga bisa terjadi. Planning day trade tetap cari ancang-ancang setup sell, tapi pertimbangan baik-baik hari ini adalah menjelang penutupan market. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD planning day trade kemarin buy, ini harusnya udah clear ya, udah keluar. Harga ketika menyentuh di level area resisten kedua weekly, sentuhan pertama
kisi-kisinya adalah pasti ada reaksi, dan ini membuat reaksi penerusan harga. Tidak menutup kemungkinan minggu depan sebelum FOMC memangkas suku bunga bisa berpotensi naik lebih tinggi terlebih dahulu, baru menjelang pemangkasan suku bunga bisa langsung drop secara signifikan. Tetapi dikarenakan harga ini bermain-main di resisten kedua weekly ya, 1.4224, kalaupun ada kenaikan kemungkinan juga sudah tidak jauh-jauh ya, karena untuk kemarin itu signifikan banget kenaikannya, dimulai dari yang berada di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support kurang lebih di sini, langsung bergerak nembak ke atas ya. Jadi USD CAD untuk malam ini kemungkinan nggak ada tren, kalaupun ada penurunan perhatikan level area yang ada di sini ya, kurang lebihnya itu garis hitam yang ada di sini 1.42100 sampai dengan 1.4200 sebagai psikopress levelnya. Selama harga belum mampu bergerak di bawahnya 1.4200 sebagai psikopress levelnya, kemungkinan kalaupun ada kenaikan juga tidak jauh-jauh di history high terdekat yang berada di 1.4243 ya. Gambaran saya bisa aja ini nanti sideways juga bisa terjadi. Planning off clear semua untuk minggu ini, cari ancang-ancang setup buy, tidak ada setup baru kembali. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini saya hapus ya karena udah TP. Sentuhan pertama di level area resisten kedua weekly yang diantisipasi kemarin ya. Kalau misalkan saya zoom, ini harga juga dipasin di level area tersebut, ada reaksi 0.8943 ya. Kemungkinan jangka panjang nanti ya ini bisa bergerak lebih tinggi, tetapi antisipasinya untuk minggu depan ini kita liatin progresnya pemangkasan suku bunga dari FOMC, baru nanti cari swing buy kembali ya. Untuk saat ini saya udah nggak ada planning, mengingat untuk minggu ini kisi-kisi kemarin juga sudah saya kasih ya, peluang besar gap akan ditutup dan saat ini sudah kejadian. Tidak menutup kemungkinan nanti koreksi terlebih dahulu sebelum upside kembali. Yang akan menjadi pantau untuk malam ini, kalaupun ada kenaikan dari USD Swiss kemungkinan juga berat 0.8956, itu pun kalau mampu. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, di sini juga ada rally kecil dari segi time frame H4-nya, atau kalau misalkan level area SRP-nya ini saya pecah dari history high minggu yang lalu sampai dengan resisten kedua, itu zona tengahnya berada di zona yang saya blok biru di sini ya, 0.8916 sampai dengan 0.8923 kurang lebih di sini. Jadi pergerakannya pun malam ini ada potensi ringnya terbatas, zona pantaunya kalau ada penurunan di blok biru, tetapi kalau misalkan ada kenaikan, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara dua level area 0.8956 sampai dengan 0.8943, mengingat ini sentuhan pertama biasanya potensi koreksi terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen planning kemarin buy, stop loss aman ya, tetapi dari segi targetnya TP pertama udah clear, TP kedua sebagai batasan pantau over untuk minggu ini jatuh di 153.400 sampai dengan 154.05. Ini saya perkecil dulu aja, hati-hati ya, TP pertama udah kena, ini harusnya udah keluar juga, mengingat hari ini adalah hari Jumat menjelang penutupan market. Saran saya yang ada entry posisi buy, baik day trade-nya atau swing yang ada di pivot yang ada di sini ya, untuk minggu ini tanggal 9 Desember hari Senin kemarin, pikirin baik-baik, harus sudah keluar ya. Terutama untuk yang masih hold lebih panjang lagi, memang masih ada peluang untuk USD Yen ini bergerak lebih tinggi lagi menuju 156, itu ada, tetapi waspadai untuk minggu depan ini ada potensi koreksi besar-besaran sebelum harga upside lebih tinggi ya. Jadi hati-hati untuk minggu depan ini. Saran saya yang ngikutin video di Outlook kemarin dan update-update video sebelumnya ya, kalau saran dari saya mending keluar. Kurang lebihnya ini sudah dapat dari titik entry kemarin itu sudah lebih dari 100 pip, tetapi kalau yang dapat harga di zona tengah atau sebagai pivot ya, ketika break di batas atas konfirmasi pivot 150.23 sampai dengan resisten 3, itu ruang geraknya 300 pip. Ini harus sudah dipikirin untuk minggu ini, karena untuk minggu depan ini ada SRP baru kembali ya. Kemudian sebagai kesimpulannya untuk USD Yen, dikarenakan ini sentuhan pertama di batasan pantau overnya antara resisten 3 dan resisten 4 untuk minggu ini, berpotensi kemungkinan akan ada sedikit koreksi. Kalaupun itu terjadi, koreksinya pun pantau di dua level area antara 153.17 sampai dengan 152.900 ya, atau zona yang saya blok biru bawah di sini. Ini potensi kalau misalkan malam ini ada penurunan baik dari segi time frame 1 ya, tetapi saya tidak menyarankan untuk cari ancang-ancang setup sell, mengingat saat video dibuat belum ada konfirmasi harga kembali di bawahnya 153.40. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan sampai dengan menjelang penutupan market, sudah tidak jauh-jauh di 154.05. Yang terakhir adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold
kisi-kisi kemarin ya, sebelum harga naik lebih tinggi ada dua setup sebenarnya. Yang pertama ada di sini potensi naik, atau dia drop secara signifikan potensi naik. Tetapi koreksinya ternyata ini juga dibablasin. Biasalah, terlalu sadis untuk gold. Jadi sekali naik ya seenaknya sendiri, sekali turun ya sakar PDW. Zona pantaunya, mengingat untuk level area SRP untuk weekly ini ya, saya bahasin sedikit. Ini sudah over ya. Sebagai resisten 3 dan 4 weekly minggu ini, itu zona pantau maksimum itu berada di 2694 sampai dengan 2705. Tetapi di sini kan over, dia sudah ada kenaikan dan tidak bertahan lama ya. Ketika menyentuh level area resisten pertama monthly 2724 sampai dengan 2725, harga ini dipasin di punyanya monthly. Ketika menyentuh level area tersebut, drop secara signifikan, koreksi, nggak mampu kembali bergerak di atas level area tersebut, drop. Sentuhan pertama kurang lebih pas yang diantisipasi di video yang sebelumnya. Kalaupun potensial terjadi koreksi kurang lebih di sini, ini sudah selesai ya, tetapi harga tidak mampu bergerak ke atas dan membuat konfirmasi bergerak di bawahnya 2672 pembulatan ya. Jadi untuk malam ini zona pantaunya ini kemungkinan kalaupun dia mau naik, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara 2672 sampai dengan 2677. Ini kalau mau naik, tetapi kalau misalkan ada penurunan, gambaran saya kembali ke 2650 sampai dengan 2657. Jadi saat video ini dibuat sampai dengan menjelang penutupan market nanti, kalaupun ada kenaikan dari segi gold, dua level area ini yang akan menjadi zona pantau ya. Tapi dari segi planningnya saya sudah clear, sudah nggak ada entry posisi baru kembali, mengingat ini adalah menjelang penutupan market. Untuk level area SRP minggu depan kemungkinan akan saya update besok malam ya, kalau ada waktu. Jadi hati-hati ya untuk gold, untuk rekan-rekan yang masih ada entry posisi. Sekali lagi saya ingatkan ya, untuk saya nggak ada planning, tetapi untuk rekan-rekan yang masih bertahan di gold, baik buy ataupun sell, saat video ini dibuat itu berada di 2667 sampai dengan 2668 ya, harga bermain-main di level area tersebut. Tetapi gambaran saya kalaupun mau naik, perhatikan 2672 sampai dengan 2677. Tetapi kalau misalkan gagal sedikit naik dan drop ke bawah, kemungkinan sampai dengan menjelang penutupan market tidak jauh-jauh di 2657 sampai dengan 2650 maksimum. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk rekan-rekan yang ngikutin video ini dari awal sampai dengan saat ini ya, untuk minggu ini terutama itu sudah banyak sekali yang TP, baik dari segi pair forex-nya ya, terutama itu sudah banyak sekali yang TP. Jadi saran saya, jangan terlalu ambisi mengejar profit yang lebih besar, tetap disiplin, konsisten. Kalau memang sudah habis jatahnya, jangan paksa masuk ke market, apalagi kalau misalkan tidak sesuai dengan planning ya. Usahakan belajar disiplin, pelan tapi pasti. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.